eh, Mbak punya gagasan. Saya kira itu gagasan tuh masuk akal. Tapi misalnya ketika gagasan itu disandingkan dengan kewenangan dari dewan yang akhirnya misalnya Mbak duduk di situ, itu kan eh, tidak terlalu cun karena kewenangannya ada di dewan pusat. Gagasan Mbak udah bagus, tetapi Mbak tidak bisa mengimplementasikan gagasan itu secara menyeluruh atau secara sempurna ketika Mbak duduk di dewan kota, karena secara kewenangan itu nggak bisa. Nah, apakah ketika misalnya Mbak akhirnya duduk di Dewan Kota Batam, Mbak bisa mengimplementasi atau mewujudkan gagasan itu dari versi kemampuan Mbak sendiri. Okay. Kalau itu bisa, seperti apa yang Mbak lakukan secara praktis ke masyarakat sehingga mereka setidaknya bisa tahu atau bisa memahami secara utuh bagaimana kebutuhan air itu untuk mereka gitu. Kalau ini saya bukan lagi janji kampanye ya Bang ya. Takutnya ini kampanye. Enggak. Kalau saya misalnya jadi dewan gitu ya, atau jadi karena misalnya jadilah jadi dewan, maka selemah-lemahnya yang bisa saya lakukan adalah saya RDP ke DPR RI Komisi 6. Oh gitu ya. Oh iya ya. Itu selemah-lemahnya. Ya kan, kalau sampai saya udah RDP, kemudian saya berusaha untuk ini agar viral misalnya atau apa, itu masih gagal juga ya berarti memang saya belum sekuat itu. Ya saya harus berusaha jadi lebih kuat, ya enggak? Bener enggak? Ya mau enggak mau loh. Gitu ya. Jadi tapi kalau jadi dewan saya harus bisa berusaha agar kita diterima RDP dulu. Setidaknya itu jadi satu kemajuan. Karena kayaknya belum pernah kan? Ya, kayaknya belum pernah. Jadi itu dulu. Ya kan? Kalau ternyata upaya-upaya kita yang seperti ini juga masih enggak bisa, ya berarti saya harus jadi lebih kuat dari itu. Jadi apa nih? Nantilah kita analisis lagi jadi apa. Gitu. Ya. Tapi ini harus kalau memang itu harus begitu ya. Ya syukur tanpa kita harus berusaha lebih keras. Ternyata dari hasil RDP itu bisa mengeluarkan keputusan apa gitu ya. Setidaknya kita harus berusaha dulu kan. Pertanyaan lanjutnya, apakah lebih efektif menurut Mbak menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dengan cara seperti itu, atau ini memang tidak terlalu efektif tetapi langsung menjawab masyarakat, misalnya dengan membantu langsung masyarakat seperti apa ya, bantuan langsung tangki air yang sering juga selama pengalaman saya di lapangan tuh sering anggota-anggota dewan buatnya seperti itu, Mbak. Menurut Mbak seperti apa solusi praktis, tapi mungkin saya tidak tidak tepat sasar dan tidak menjawab persoalan secara menyeluruh ya. Tapi menurut Mbak bagaimana dengan solusi seperti itu gitu? Itu kan bisa, tapi itu kan bentuk bantuan jangka pendek. Sebenarnya itu untuk apa ya? Memperpanjang masa kesabaran masyarakat, benar enggak? Ya kan? Soalnya tadi udah panas gini kan, udah kasih air dulu biar tenang dulu gitu kan. Tapi inti permasalahannya kan enggak selesai. Nah, kalau saya lebih ngelihat ya gimana kita bisa melihat inti permasalahannya dulu, menyelesaikan inti permasalahannya dulu gitu kan. Saya rasa bukan saya sendiri yang pengen ini selesai. Seluruh masyarakat Batam pengen ini selesai, ya kan. Tapi harus ada nih yang bisa ngusahain gitu kan. Dan saya nggak mungkin juga bisa sendirian. Pasti harus dengan teman-teman yang satu visi misi, yang satu pemikiran dengan saya, gitu kan. Sebenarnya ya kita udah komunikasi dengan banyak yang mau, cuman ini kan kayak tinggal langkahnya kapan kan gitu. Ya kalau misalnya pun saya selalu bilang ya ke warga, kalau tidak percaya sama saya jangan pilih saya bilang gitu. Ya karena nggak mungkin juga dia pilih saya kalau dia nggak percaya sama saya kan. Gitu ya kan. Kalau udah pilih saya pasti percaya gitu kan. Nah, kalaupun misalnya ternyata takdir dari Allah itu saya nggak jadi, ya tetap ini akan tetap saya lakukan dengan mungkin ya dengan cara yang lain gitu loh. Jadi RDP dengan DPR RI, ya bisa jadi kan pusat itu nggak kedengeran aja. Jangan-jangan ya, jangan-jangan nggak kedengeran
kasus kita di sini gitu. Walaupun kalau kita buka sosial media yang muji-muji Kota Batam kan lagi sering tuh. Iya. Sosial media tuh influencer kan muji-muji Kota Batam karena infrastruktur dan sebagainya. Tapi kalau kita baca komentar-komentar netizennya kan, ya kan? Iya, iya. Air sulit. Saya kadang-kadang kalau baca malu juga, aduh. Oke, baik Mbak Susana. Mbak, ini di akhir dari obrolan kita ya. Saya ingin minta semacam closing statement, pesan dari Mbak Susana kepada masyarakat Batam atau khususnya dari Sagulung ya, tempat tinggal Mbak dan masyarakat sekitar yang ya sudah mengalami persoalan air ini dari tahun menahun. Kira-kira apa yang Mbak pengen sampaikan ke mereka saat ini? Untuk warga Sagulung, kita sebagai sesama warga Sagulung ya memang mungkin kita itu sudah ditakdirkan untuk menjadi warga yang lebih banyak sabar ya, harus lebih banyak maklum gitu. Ya mudah-mudahan penantian dan harapan kita selama ini terkait susahnya air di lingkungan kita ini bisa segera terselesaikan dan kita dapat merasakan kualitas serta kuantitas yang sama terhadap air yang dapat kita peroleh di rumah kita masing-masing. Dengan harus sama dengan daerah yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keadilan untuk versi air ini ya. Belum ngomongin keadilan yang lain ini. Gitu aja. Ya semoga dari podcast dengan Tribun Batam ini adalah salah satu langkah, kita sudah difasilitasi oleh Tribun Batam, ini menjadi salah satu langkah kita bagaimana kita bisa mengadvokasi apa yang menjadi tuntutan dan harapan kita semua. Terima kasih Tribun Batam yang sudah memberikan kita arena untuk bersuara. Semoga media-media yang lain juga dapat mengikuti langkah Tribun Batam untuk menyediakan kita arena yang sama untuk bersuara, ya kan? Ya, termasuk juga dari ABH sendiri, BP Batam, Pemko, DPRD Kota Batam sampai dengan DPR RI. Itu harapan kita semua. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Susana karena di sela-sela kesibukan bersosialisasi dengan masyarakat masih sempat datang menjadi narasumber di Tribun Batam. Terima kasih kami secara khusus untuk Mbak. Dan juga kami berharap semoga ke depan Mbak masih mau setia menjadi narasumber kami. Dan juga kami juga berharap banyak caleg-caleg yang masih mau atau bersemangat duduk di kursi ini. Kita ngobrol seputar Kota Batam. Semakin banyak caleg yang mau memberikan idenya, gagasannya kepada masyarakat di Kota Batam. Saya kira makin hari perlahan demi perlahan permasalahan di Kota Batam akan bisa teratasi karena banyak ide, banyak pikiran yang kita cetuskan bersama. Baik Mbak, kami berharap supaya Mbak masih mau ke depannya memberikan ide atau gagasan untuk masyarakat Kota Batam, Tribuners melalui studio Tribun Batam.